Pekan lalu, seorang anggota Badan Legislatif DPR dari fraksi Golkar mengirim pesan WhatsApp kepada saya. Intinya adalah sang anggota DPR itu berharap agar tidak terjadi politisasi dalam pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law soal cipta kerja. Saya sendiri sebenarnya agak lupa sebetulnya substansi dari RUU Cipta Kerja yang jadi kontroversi. Wajar lupa, karena konsentrasi saya lebih kepada peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini, yang disebut revolusi sunyi pandemi COVID-19. Sehingga ketika ada WhatsApp, saya juga agak sedikit lupa substansinya. Pemerintah konsentrasi kepada revolusi sunyi pandemi COVID-19, harusnya DPR juga ingat soal seperti itu. Pandemi COVID-19 memang semacam menjadi revolusi sunyi. Sistem finansial, sistem anggaran, sistem politik luluh lantak dengan revolusi sunyi itu sendiri. Kapitalisme seakan berhenti. Masa depan kapitalisme justru dipertanyakan. Karena yang terjadi adalah tren pemenjaraan secara fisik, tren deindustrialisasi, definansialisasi. Ini adalah gejala-gejala baru dari pandemi itu. Kalau kita ingat apa yang dikatakan orang filsuf Yuval Noah Harari, pasca pandemi akan terjadi dunia baru. Dunia baru seperti apa? Ya tergantung bagaimana kita meresponnya sekarang ini. Nah, ketika sang anggota DPR meminta agar RUU Cipta Kerja itu tidak dipolitisasi, sebetulnya tidak ada politisasi. Hanya yang namanya RUU butuh konsultasi publik, butuh mendengar banyak masukan. Masalahnya sekarang ini adalah orang-orang tidak lagi konsentrasi untuk membahas RUU Cipta Kerja itu. Banyak kelompok-kelompok yang minta itu ditunda saja terlebih dahulu sampai badai pandemi ini kemudian selesai. Beruntung Ketua DPR Puan Maharani dan juga Presiden Jokowi sepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Saya pikir itu sikap yang baik, tapi sebenarnya tidak cukup ya. Nah, membahas RUU itu adalah tindakan politik. Diskusi soal RUU Cipta Kerja itu adalah bentuk partisipasi politik, bukan malah mempolitisasi itu sendiri. Seharusnya Presiden Jokowi fokus kepada keluhan publik. Rantai birokrasi untuk perizinan yang begitu panjang, itulah yang harus jadi fokus. Jadi belantara perizinan itulah yang harus diatasi agar investasi kemudian datang. Juga dengan fokus kepada bagaimana menciptakan lapangan kerja yang kemudian sekarang luluh lantak juga karena badai pandemi itu sendiri. Tapi masalahnya adalah kenapa RUU Cipta Kerja ini kehilangan fokus. Kalau kita merujuk kepada artikel yang dibuat oleh mantan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati di Kompas 4 Januari 2020, Ibu Maria mengatakan perlu dikaji kembali yang melandasi pembentukan Undang-Undang Omnibus Law agar tidak terjadi gejolak. Itu adalah pesan dari Guru Besar Ilmu Perundang-undangan UI dan juga mantan Hakim Konstitusi. Azumadi Asra juga mengatakan sebaiknya memang ditunda terlebih dahulu. Saya pikir Maria dan Azumadi tidak lagi berpolitik. Komitmennya diyakini untuk tetap tegaknya negara Indonesia, negara demokratik konstitusional yang ada. Mereka justru menunjukkan compassion, keberpihakan kepada rakyat yang seharusnya itu dimiliki oleh DPR. Nah, masalahnya adalah RUU Cipta Kerja para drafternya ini terlalu ambisius. Semuanya mau diatur. Otonomi daerah mau diatur. Kemerdekaan pers mau diintervensi. Inilah yang menjadi masalah. Sehingga wajar kalau ada pertanyaan, apakah para drafter RUU Cipta Kerja ini ingin membawa bangsa ini kembali kepada era otoritarisme atau kepada era sentralisme? Itu tercermin sebetulnya. Bagaimana mungkin dalam RUU Cipta Kerja itu dirumuskan bahwa seorang presiden bisa membatalkan peraturan gubernur? Itu sangat berbahaya. Itu pasal yang keblinger karena itu adalah domain dari Mahkamah Agung. Sehingga sebaiknya memang hal-hal seperti itulah yang kemudian
dikoreksi, ya. Ada juga Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa peraturan undang-undang bisa diubah oleh peraturan pemerintah. Itu juga masalah meskipun itu dengan konsultasi DPR. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang seharusnya dikoreksi oleh drafternya. Sehingga saya sih kasihan sama Presiden Jokowi. Dalam sebuah debat Presiden Jokowi menyebutkan bahwa demokrasi itu adalah mendengar suara rakyat. Suara nurani rakyat itu lebih jernih. Sehingga kalau boleh usul sebaiknya ditarik terlebih dahulu Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya. Kemudian dibersihkan terlebih dahulu pasal-pasal yang kemudian bermasalah. Setelah kemudian bersih, kemudian diserahkan lagi kepada DPR dalam situasi yang lebih baik. Itu adalah saran dari rakyat, dan saran itu bukan tindakan mempolitisasi, tapi keinginan agar Presiden Jokowi kembali mendengarkan suara rakyat dan tetap tegaknya negara demokrasi konstitusional Indonesia. Sampai jumpa pada opini Budiman berikutnya. Oke ya.